Prasetyo, Hadir. Ramadan. Muhammad Aulia Fikri, Iya. hadir ya. Najwa Syifa, Hadir Tat. Andiro, gila. Nurona Masya Marwa, Hadir Tat. Andiro. Orif Ita Marza, Hadir Ustaz. Firza Nurul Subagio, Hadir. Yazid Reza, Hadir. berarti yang belum hadir Mbak Dina ya, Mbak. Aku nyebang di kelas 10. Dina Rahdatul Ais belum hadir. Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu Tat. Oh, belum tahu. Berarti yang belum hadir Dina. Oke. Oke. Oke, izinkan Ustadz untuk share screen ya. Sudah terlihat ya anak-anak? Terlihat. Sudah. Ustaz. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Mungkin di sini sudah di kelas MTS atau SMP mungkin pernah belajar tentang teks eksposisi ya. Di kelas 10 ini kita akan mengulangi lagi tentang teks eksposisi. Perkenalan dulu ya, mungkin sedikit lupa. Nah, di sini saya Falah Johari, bisa dipanggil Ustadz Falah. Ustadz Falah, saya dari Jepara, tanggal lahir 17 Oktober 1999, dan di sini saya sebagai mahasiswa PLP ya, praktik belajar mengajar di MA Khairiyah sebagai guru pendidikan, guru bahasa Indonesia. Mungkin sudah sedikit kenal. Oke, mungkin cukup ya perkenalannya. Kemudian kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari ya, yaitu 3.3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Jadi untuk pembelajaran ini kita akan untuk membedah yaitu yang 3.3 dulu. Untuk 4.3 mungkin nanti bersama Ustadz Yuni. Jadi sebelum mulai pembelajaran, Ustadz ada sedikit quotes atau kata mutiara, yaitu ini dari Ustadz saya yang pernah dulu mengajar sama dengan bahasa Indonesia, itu guru bahasa Indonesia saya dulu di sekolah. Itu bukan persoalan di mana engkau belajar, tapi bagaimana engkau belajar. Jadi dimanapun kamu belajar, jadi persoalannya itu prosesnya, bagaimana kamu belajar. Mungkin anak-anak mas mbaknya di sini ada yang di rumah, bukan persoalan di rumah atau di sekolah belajarnya, tapi di semua tempat bisa belajar. Namun lebih tepatnya bagaimana atau prosesnya kita belajar. Banyak yang menulis buku atau telah menerbitkan buku dari sebuah penjara. Salah satunya itu Buya Hamkat.
beliau menulis sebuah novel atau karya tulis yang lain di penjara, dan itu bisa. Jadi persoalannya bukan di mana, tapi bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau berproses. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dengan quotes ini semangat teman-teman, semangat anak-anak bisa tambah. Jadi kita masuk ke dalam pembelajaran ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu pertama tentang pengertian teks eksposisi, yang kedua ciri-ciri teks eksposisi, dan yang ketiga struktur teks eksposisi. Yang selanjutnya pengertian teks eksposisi. Nah, sebelum kita mengenal apa itu pengertiannya, pengertian teks eksposisi, Mas Ba, apakah pernah berpendapat? Tentunya pernah. Contohnya, ini kan ada beberapa sekolah yang sudah mulai masuk ya. Mungkin dari teman-teman Mas Ba sudah, yang biasanya di rumah itu daring nggak ada pemasukan, nah sekarang udah ada pemasukan. Nah, mungkin Mas Ba pernah berpendapat untuk dapat meminta uang saku. Uang saku pada orang tua kalian. Nah, saya mau minta saku, pasti ada dari minta uang saku tersebut ada sebuah alasan. Nah, ada pendapat yang menguatkan bahwa saya ingin minta saku karena sudah mulai PTM atau pertemuan tatap muka. Pastinya kan ada alasan. Oh, saya ada untuk transportasi, ada untuk jajan. Nah, seperti itu. Dia ada pendapat, ada sebuah argumen yang dikeluarkan dari kalian untuk meminta uang saku. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang pasti pernah berpendapat. Dan juga pada media sosial sekarang banyak yang sekarang pastinya era digital ini tidak bisa lepas dari yang namanya seperti Instagram atau Facebook. Pasti anak-anak milenial sudah mengetahuinya. Di banyak yang namanya komentar ya. Komentar ini merupakan suatu pendapat. Nah, disinilah kita akan ada kaitannya dengan teks eksposisi. Jadi apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi dalam bahasa Inggris yakni exposition, yang artinya uraian. Jadi kaitannya dengan pendapat. Teks eksposisi yaitu adalah uraian tentang pendapat atau argumen seseorang terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi teks eksposisi ini berisi tentang sebuah pendapat atau argumen seseorang untuk dapat memberikan informasi dan mempengaruhi pembaca untuk dapat mengiyakan atau mengamini apa yang kita tulis. Contohnya tentang tadi itu tentang kejahatan atau cybercrime di media sosial. Jadi apakah tindakan tersebut sebuah kejahatan? Nah, tentunya teman-teman bisa menulis sebuah argumen. Sebuah argumen tentang apa ya? Di situ diselingi dengan fakta-fakta, opini dari sebuah penulis dirangkai dengan sebuah fakta agar dapat mempengaruhi pembaca. Di kurang lebihnya teks eksposisi itu sebuah pendapat seseorang, argumen seseorang
untuk dapat mempengaruhi pembaca dan mengiyakan apa yang ia sampaikan melalui tulisan tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari anak-anak? Belum, Tat. Belum. Saya lanjutkan ya. Kalau kecepatan bilang ya. Jadi selanjutnya, masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Jadi teks eksposisi anak itu ada ciri-cirinya. Setiap sesuatu, setiap bentuk pasti memiliki ciri-ciri, termasuk juga teks eksposisi. Apa saja ciri-cirinya? Nah, yang itu pertama informatif. Nah, informatif di sini maksudnya itu teks eksposisi itu memberikan sebuah informasi kepada pembaca, berisi tentang informasi. Nah, kemudian yang kedua menggunakan gaya informasi yang mengajak. Maksudnya apa di sini? Jadi dalam teks eksposisi itu informasi ini penulis menyuguhkan sebuah tulisan yang ingin pembacanya agar pembacanya dapat mengikuti alur yang sama dalam pikiran penulis. Nah, contohnya saya suka warna coklat. Nah, saya menuliskan sebuah argumen tentang kesukaan saya tentang warna coklat. Nah, kemudian saya berikan tulisan tersebut kepada teman saya. Teman saya membaca. Kemudian teman saya mengiyakan, oh ya, bahwa warna coklat itu sebuah warna yang bagus. Nah, jadi contohnya seperti itu, yaitu mengajak menggunakan gaya yang mengajak pembaca untuk mengamini atau mengiyakan. Dalam bahasa Inggrisnya itu persuade. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi secara lugas dan bahasa yang baku. Nah, jadi teks eksposisi ini bukan harus menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa yang namanya kekinian atau yang biasanya bisa anak gunakan chat pada teman-temannya, bukan seperti itu. Berarti menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Lugas di sini maksudnya dapat dipahami dengan mudah, agar pembaca dapat memahaminya. Kemudian tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Nah, di sini penting. Nah, jadi walaupun penulis ingin menyuguhkan kepada pembaca sebuah gagasan, tapi tidak boleh memaksa kepada pembaca untuk mengiyakan, karena setiap manusia, setiap seseorang memiliki pendapat yang berbeda. Jadi walaupun isinya informasi yang mengajak, tapi di eksposisi tetap harus dia sifatnya tidak memaksa atau terserah kepada pembaca untuk dapat mengambil sisi baik atau buruknya, seperti itu. Kemudian menggunakan fakta sebagai alat kontribusi dan alat pembuktian. Nah, di sini walaupun eksposisi berisi tentang argumen kita, argumen di sini harus benar-benar real, sesuai fakta yang ada, yang telah terjadi. Jadi tidak boleh menulis sebuah teks eksposisi tanpa fakta, tanpa adanya sebuah kejadian yang benar-benar terjadi, sebuah hal yang khayalan, tidak boleh, harus sesuai fakta. Kemudian yang tiga, menggunakan opini sebagai bentuk pernyataan sikap. Nah, di sini jadi teks eksposisi ini menggunakan gabungan antara opini dan fakta. Nah, teman-teman berdalih menggunakan bahwa ini sebuah berkukuh dengan pendapat seseorang. Nah, bagaimana cara meyakinkan itu dengan menggunakan fakta. Kemudian selanjutnya
struktur teks eksposisi. Jadi dalam sebuah teks eksposisi, teks tersebut memiliki sebuah struktur. Jadi sama halnya dengan halnya manusia memiliki sebuah struktur tubuh. Struktur tubuh contohnya mulai dari kepala, dari tangan, kaki ya. Sama halnya tersebut ya. Jadi untuk lebih lanjutnya mari kita lanjutkan. Jadi apa saja struktur teks eksplanasi? Nah, yang pertama tesis. Nah, apa itu tesis? Nah, tesis yaitu pengenalan isu, gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan berdasarkan fakta. Jadi tesis ini biasanya terdapat pada paragraf 1. Nah, jadi teman-teman menuliskan pada struktur tersebut sebuah gagasan utama tentang pengenalan sebuah permasalahan atau isu yang ingin disampaikan. Contohnya tadi ya, tentang cybercrime, tentang sebuah kejahatan cybercrime. Saya ingin menulis sebuah tulisan tentang tersebut, tentang sebuah cybercrime. Jadi pada tahap pertama itu struktur pertama yaitu menuliskan sebuah gagasan utama tentang tindak kejahatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua argumentasi. Argumentasi di sini itu penjelasan secara lebih mendalam dari pernyataan pendapat yang diyakini oleh penulis melalui fakta-fakta sebagai penjelasan argumen. Setelah menyatakan sebuah gagasan utama tersebut, itu tesis, di argumentasi ini yaitu berfungsi sebagai penguat dari tesis. Yaitu berisi tentang fakta-fakta, berisi tentang sebuah hal yang nyata. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Gagasan ulang ini itu berisi tentang kesimpulan atau penguatan kembali atas pendapat atau argumentasi serta menambah rekomendasi atau saran. Jadi setelah menuliskan tentang tesis dan argumentasi, di penulis itu menuliskan sebuah penegasan ulang yang berisi tentang rekomendasi atau saran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Mas Fikri? Iya, Tat. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Tat. Belum ada, Tat. Ya, si Teresa? Belum, Tat. Belum ya. Kalau belum berarti paham ya. Paham. Insya Allah. Juga paham. Oke, mari kita lanjutkan. Itu yang kemudian selanjutnya itu ciri kebahasaan teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi dalam teks eksposisi memiliki sebuah kaidah kebahasaan yang ada. Nah, berikut beberapanya. Yang pertama, pronomina persona. Apa itu pronomina persona? Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu biasanya domir. Nah, teman-teman pasti pernah dengar domir. Pernah dengar ya? Nana, Firza, Najwa. Di pronomina persona di sini itu bermaksud yaitu kata ganti orang. Itu saya, kami, kita, dia. Kemudian yang kedua itu konjungsi. Konjungsi ini itu kata sambung. Jadi dalam teks eksposisi ada konjungsi.
ada kata sambung yang menyambung antara sebuah kalimat atau paragraf. Nah, yang ketiga, kata leksikal. Apa itu kata leksikal? Itu kata yang bermakna sesuai dengan barang benda tersebut. Contohnya, kepala. Nah, jadi kepala di sini memang benar-benar kepala, bukan bermakna kepala yang simbolis. Nah, contohnya kalau kepala sekolah. Nah, kepala sekolah, apakah benar-benar kepala sekolah punya kepala? Maksudnya yang secara leksikal? Nah, tidak ya. Di kata leksikal ini benar-benar benar-benar bendanya sesuai dengan barang tersebut. Nah, contoh lain, meja sebuah kata leksikal. Kalau meja hijau, apa yang tergambar dari anak-anak? Meja hijau biasanya bersimbol tentang apa? Ada yang tahu? Pengadilan, Tat. Pengadilan. Nah, jadi meja hijau ini kalau dalam makna leksikal itu bukan pengadilan, tapi memang meja yang berwarna hijau. Nah, jadi teks eksposisi ini bukan berisi tentang sebuah kata simbolis, tapi sebuah kata yang leksikal, apa adanya. Paham ya? Sudah paham kan? Paham. Kemudian verba yang menyatakan persepsi. Nah, jadi apa itu verba yang menyatakan persepsi? Nah, itu verba atau kata kerja yang mengubah persepsi pembaca agar mengikuti menerima pendapat penulis. Nah, contohnya ini ada yakin, optimis. Nah, yakin di sini saya meyakini bahwa titik. Nah, jadi ini merupakan sebuah kata kerja yang ingin meyakinkan pada pembaca agar dapat mau mengiyakan isi dari teks tersebut. Ciri kebahasaan kemudian selanjutnya. Nah, di sini Ustadz sediakan sebuah contoh teks eksposisi. Nah, kekecilan atau terlihat ya, semoga terlihat. Nah, soalnya kalau Ustadz di slide show itu nggak bisa tampil besar gitu, jadi bisanya gini. Semoga bisa di zoom sendiri ya di gawe anak. Di sini ada contoh teks tentang manajemen pengelolaan sampah. Nah, sini struktur yang pertama, ada yang mau menyebutkan apa tadi? Struktur pertama teks eksposisi? Tesis. Nah, tesis berisi tentang Gagasan utama sebuah permasalahan atau isu. Nah, jadi di sini ada permasalahan pada paragraf yang pertama ini, ada permasalahan. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna. Namun, sampah bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Nah, jadi di sini sebuah penulis memiliki sebuah gagasan utama bahwa yang sampah yang biasanya dipandang tidak berguna, useless. Nah, jadi penulis memiliki sebuah gagasan bahwa sampah itu ada manfaatnya. Nah, kemudian penulis melanjutkan, dengan demikian sampah dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Nah, dari sampah yang tidak berguna kemudian dimanfaatkan menjadi ada nilai guna, nilai ekonomi. Nah, dari gagasan tersebut masuk ke dalam struktur yang kedua. Struktur yang kedua ada yang mau menyebutkan? Argumentasi. Nah, argumentasi, ya, pinter. Argumentasi ya. Argumentasi ini berisi tentang apa? Nah, sebuah fakta-fakta penguat dari tesis dari struktur yang pertama tadi. Nah, tadi kan yang pertama itu
yang sampah yang memiliki nilai ekonomi. Nah, di sini ada fakta-faktanya. Itu contohnya di sini, warga Pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat telah berhasil mengelola sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak daerah. Nah, di sini ada fakta bahwa di warga Ciputat tersebut di Tangerang, warga setempat tersebut berhasil mengolah sampah tersebut menjadi sebuah nilai guna. Nah, jadi teks yang kedua ini, paragraf yang kedua ini yaitu berisi tentang sebuah argumentasi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ada yang mau menyebutkan strukturnya? Halo? Penegasan ulang. Penegasan ulang ya. Penegasan ulang. Apa yang berisi tentang penegasan ulang? Yaitu sebuah saran atau penguatan kembali dari argumentasi, dari tesis dan argumentasi. Nah, contohnya yang di sini. Berdasarkan contoh tersebut, pengelolaan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat dan pemerintah. Nah, tadi kan ada warga, ada tentang nilai ekonomi. Di sampah tersebut merupakan sebuah warga dapat memanfaatkannya. Nah, jadi kesimpulan tersebut. Kemudian ada sebuah saran. Nah, di sini ada sebuah saran. Jika pemerintah berhasil menggandeng baik swasta di dalam penyediaan teknologi pengelolaan sampah, biaya pengelolaan sampah dapat ditekan. Peran swasta juga dapat menyalurkan dan pembelian produk-produk yang dihasilkan melalui pengolahan sampah. Di paragraf ketiga ini berisi tentang saran pada pemerintah agar dapat mau menggandeng pihak swasta itu melalui penyediaan teknologi. Nah, jadi tujuan dari teks eksposisi selain memberikan sebuah opini dan fakta, itu memberikan sebuah saran kepada pembaca agar dapat mengajak, dapat menyelaraskan gagasan seperti itu. Walaupun tidak semerta-merta pembaca dapat setuju dengan apa yang ditulis penulis. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Dina IC, ada yang mau ditanyakan? Belum, Ustaz. Paham ya? Insya Paham, kan? Allah. Insya Allah. Insya Allah paham semua. Nah, di sini Ustadz ada video yang insya Allah menarik lah. Coba Ustadz silakan disimak, nanti bisa berikan penjelasan nanti. Silakan. Mungkin satu-satunya jatuh di bumi yang tak dipengaruhi gravitasi. Kalau kenapa Asmar? Audionya kedengaran ya? Patah-patah, Tat. Patah-patah. Kedengaran. Ya dimaklumi ya. Mungkin walau patah-patah, tapi insya Allah bisa kedengaran, bisa tersampaikan. Rasanya dunia penuh pelangi, harum wangi bunga dan cuitan burung di mana-mana. Tapi ketika kenyataan gak seindah harapan, ada rasa sesak yang perlahan muncul di dada. Tapi ngomong-ngomong soal sakit, seperti yang banyak ditanyain sama kalian, sebenarnya apa sih yang terjadi? Gimana sih tubuh kita merespon perasaan patah hati? Kenapa sakit itu selalu di sini?
masih ngerti kalau cinta itu bisa ada karena adanya berbagai bahan kimia yang ada di otak yang bikin kita bisa ngerasain jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu bikin kita kecanduan. Dan yang namanya candu itu kalau diputus rasanya bakal sakit. Di situasi kayak gitu, area otak kita ini jadi aktif dan bikin kita jadi nggak tenang. Itu karena area ini juga bagian yang aktif tiap kali kita ngerasain sakit dari luka atau cedera. Tapi kalau gitu, kenapa kita sering nyebutnya sakit hati? Apakah benar sakitnya tuh di sini? Pendeknya ada penelitian yang menunjukkan kalau ini terjadi karena ada konflik di tubuh kita. Sistem saraf yang bikin jantung kita berdetak cepat dan yang bikin melambat aktif di saat yang bersamaan. Ibaratnya itu kayak injek pedal gas dan berbarengan. Hal ini munculin rasa sakit di dada atau di leher kita dan inilah yang biasanya kita sebut sebagai sakit hati. Dan kalau patah hatinya berlebihan, stresnya bisa bikin kita kayak sakit jantung beneran. Ini karena waktu stres, tubuh kita ngasilin hormon-hormon yang kalau cuma udah kebanyakan, jantung kita juga lah yang kena imbasnya. Dan itu juga bisa jadi kejadian di orang yang bahkan gak punya riwayat penyakit jantung. Tapi depresi bisa dari orang yang disayang. Tapi hati yang lara dan menderita itu naluri alami manusia dan gak perlu malu untuk ngelakuin kalau kita gak baik-baik aja. Nyatanya perasaan patah hati itu timbul dari proses evolusi manusia jutaan tahun lamanya. Bayangin gini, waktu dulu kala, waktu manusia hidup di alam terbuka dan banyak binatang buas mengintai, buat nenek moyang kita hidup bareng itu memudahkan banget untuk bertahan hidup. Karena pada waktu itu manusia bakal tangguh kalau bersatu dan lemah kalau terpisah, baik itu di nyari makanannya atau waktu ngebesarin anak. Kesendirian atau dikucilkan dari kelompok artinya bikin peluang bertahan hidup makin menipis. Makanya sakit hati yang kita rasain setelah ditinggal sendiri itu sebenarnya jadi pengingat untuk kita bertahan sama orang-orang terdekat kita. Mungkin patah hati karena putus cinta bikin kita pesimis sama segalanya. Tapi perlu kita ingat untuk selalu nyimpen sejumput cinta di hati kita. Ya emang masih jadi misteri yang gak pernah tahu pasti apa jawabannya. Tapi banyak kisah di mana cinta ngelakuin kita dari kejahatan, bikin kita rela ngorbanin apa yang kita suka demi orang lain, atau bikin kita mau banting tulang buat ngelakuin hal susah dan berbahaya demi apa yang kita cinta. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, dari video tersebut, apakah video tersebut termasuk sebuah eksposisi? Ada yang mau menjawab? Iya, Tat. Maka masuk eksposisi? Masuk, Tat. Nah, alasannya apa, Fikri? Karena mengandung tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oh, tesisnya di mana? Tesisnya di awal tadi loh. Di awal tadi ya. Tadi video tadi tentang apa sih? Mau menjelaskan? Bagaimana kita bisa merasakan sakit hati. Nah, merasakan sakit hati. Ya. Jadi video tadi ada benarnya juga tentang sebuah eksposisi. Jadi kok sakit hati rasanya di dada, enggak di kaki ya. Kenapa? Di sini ada sebuah argumen, ada sebuah fakta-fakta. Jadi ada kata para ahli, ada dari kata para ilmuwan yang menjelaskan bahwa proses buah rasa sakit yang ada di hati merupakan timbul dari perasaan emosi. Ya, ada sebuah hormon-hormon yang mengendalikan tersebut. Jadi bisa masuk ke dalam eksposisi. Jadi apakah bisa ditentang dengan bahwa
rasa sakit hati bisa di kepala atau di dengkul bisa, nah, mungkin bisa dicari ya di sebuah pro kontranya. Nah, kalau nggak benar berarti kan kalau nggak setuju bisa menulis sebuah teks eksposisi yang baru seperti itu ya. Atau mau ada yang berpendapat lain? Oh saya nggak, itu bukan teks eksposisi. Nah, ada yang mau berpendapat? Cukup, Tat. Ya. Nggak ada yang mau berpendapat. Ya. Nah, kalau dapat memahami lebih mendalam lagi apa itu teks eksposisi dan bagaimana pengaplikasiannya tentang struktur kebahasaan, struktur teks dan kaidah kebahasaan. Nah, nanti bisa kerjakan di bawah buku pegangan bahasa Indonesia ini ya, bawa kan? Bawa, Tat. Nah, buka halaman 27. Halaman 27, di sampingnya kan ada halaman 26 kan ada teksnya di situ. Nah, jadi nanti anak-anak bisa mengerjakan teks tersebut beserta soal-soalnya. Tugas 1 dan tugas 2 ya. Nah, nanti dikumpulkan ke Ustadz hari Senin. Hari Senin ya. Maksimal hari Senin nanti dikumpulkan, jangan lupa. Bisa lewat WA Ustadz nggak apa, di foto. Seperti itu ya. Terkait tugas ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Tat. Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Untuk materi hari ini alhamdulillah sudah saya sampaikan semua. Saya masukkan semua itu mulai dari pengertian, struktur, ciri-ciri teks, ciri-ciri dan kaidah kebahasaannya, dan alhamdulillah sudah saya sampaikan. Semoga materi tersebut bisa terserap ya kepada adik-adik ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Ustadz akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tentunya membawa sebuah manfaat di kemudian hari. Nah, ya tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, tetap jaga iman semua, karena kesehatan di hari ini merupakan sebuah anugerah yang memang merupakan Allah berikan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun dan iman. Di akhirul kalam, sebelum menutup, mari kita berdoa dengan kafaratul majelis. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan